Selamat datang di Bro Talk. Bro adalah saudara, talk adalah ngobrol. Jadi ngobrol sama saudara. Adik sih tepatnya. Seperti biasa di program Bro Talk ini saya ngobrol sama adik saya Dennis yang hampir sekitar 40 tahunan lah ya. Jadi adik saya. Jadi dia udah lama jadi adik saya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dan pas kebetulan berkunjung. Jadi seperti biasa setiap kunjungan disempatkan waktu untuk deep talk ya sama Dennis. Nih sehat nis? Alhamdulillah bro, sehat. Oke, gimana di tahun ular? Tahun ular. Kita tahun ular kan ya? Ya, tahun ular. Aman bro. Aman ya? Aman. Ya, jadi di tahun ular ini semoga bisa ularnya jadi membisahkan kita dari yang belum bisa menjadi bisa. Ular berbisa. Oke, teman-teman, kemarin tuh saya pulang umroh ya. Dan tadi pas ngobrol-ngobrol ngomongin apa ya. Nah, Dennis tuh jadi pop up gitu. Jadi Dennis nih gini-gini udah haji ya. Perlu diketahui. Gini-gini. Ya, kelihatan masih kecil tapi udah haji. Nah, ya bukan kebetulan sih. Kita tuh haji di tahun 2005 dan pergi bareng. Dan itu juga tiba-tiba haji sih karena tiba-tiba diberangkatin aja ya. Tiba-tiba udah ada tiket pergi haji. Nah, emang rada kaget sih. Nah, jadi karena kemarin relate, jadi kemarin saya tuh datang umroh tuh sekitar 19 tahun berarti nya. 19 datang umroh ke Musun bro. Ini kan umroh 19 tahun yang lalu haji kan. Iya. Jadi setelah 19 tahun nih, wah, beda pisan nih soalnya. Beda pisan, oke. Ya Mekah, Madinah, wah top lah gitu. Nah cuman nggak tahu kenapa ya, kita seperti biasa ngalir aja, tapi pengen mengawali dengan memori haji 2005. Oke. Nah, menurut Pak Dennis, haji itu apa sih? Haji ya? Ya. Oke, mungkin yang pertama kita berterima kasih dulu sama orang tua kita bro. Ya. Oke, iya pasti. Itu memberangkatkan. Mama, papa, terima kasih. Pokoknya mama, papa sehat-sehat dan semoga tidak menyesal punya anak kayak kita ya. Ya, nggak nyesal lah. Semoga ya. Oke. Jadi 2005 kita bro ya? 2005. Kita berangkat bulan Desember. Nah, Desember. Jadi tanggal 11 nikah. Ya. Tanggal 20-an ya? Ya, something ya? Ya. Haji Gitu. Jadi pas kali lagi musim dingin. Dingin? Dingin. Ya, Desember, Januari itu musim dingin. Dingin sekali. Sejujurnya sih bro ya, pada saat haji itu sebenarnya nggak ngerti bro mau ngapain. Iya. Sebenarnya. Ya. Pokoknya. Soalnya Unis waktu itu umur berapa? Kuliah. Unis kuliahnya? Kuliah semester. Hari orang nikah umur sabaranya? 23. Ya, berarti 20 tahun. Unis 20 tahun. 20 tahun. Pokoknya kuliah. Oh, kita masih muda banget ya. Masih muda sekali, makanya haji kecil sebenarnya. Haji kecil. Dan kita memang peserta paling muda waktu itu ya. Peserta paling muda. Oke. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya nggak tahu apa, nggak ngerti apa-apa, yang cuman tahu haji adalah kewajiban. Haji adalah kewajiban. Ya, haji adalah. Dan tiba-tiba dikasih tiket suruh berangkat. Tiba-tiba dikasih tiket suruh berangkat. Ya sudah. Asa aya obrolan tanya saajana nih Unis, AA, haji gitu si mama papa? Asana mah langsung sih. Langsung pokoknya mah nih selagi sehat, selagi bisa berangkat udah berangkat aja gitu kan. Oh, berarti waktu itu 19 tahun yang lalu zaman emang ngantri belum banyak kali ya? Belum. Beda ya. Waktu itu masih aman lah waktu itu mah ya bro ya. Oke. Masih aman. Jadi waktu mau berangkat benar-benar nggak tahu apa-apa, cuman taunya haji adalah kewajiban gitu. Nah, cuman di benak berdoa nih bro. Hati kecil ya. Karena dapat informasi, banyak sekali sih informasi teman-teman yang masuk ke saya gitu ya, bahwa di sana tuh banyak miracle, tapi sisi lainnya pun harus berhati-hati gitu. Dari segi apa ya, ucapan. Itu informasi ya? Ya, informasi, prasangka, dan seterusnya. Jadi ada senangnya, ada takutnya bro. Pasti. Gitu ya, jadi si dualitas terjadilah intinya ya. Ada di sana gitu, yin yang adalah kutub positif negatif ada. Makanya nggak paham amat, nggak paham bahkan sih waktu itu haji ngapain gitu. Nah, hati kecil sih cuma berdoa gini, haji berikanlah si kondisi yang menyenangkan, dan kalau bisa karena tahu tuh buku haji bro, apal buku haji teman-teman tuh di sana tuh udah ada muka orang-orangnya, udah ada daftarnya, udah ada nama-namanya gitu. Terus di situ dipelajari ini mana nih kira-kira yang bisa nanti jadi teman atau apa. Nah, rupanya kalau dari buku lu kayaknya tua-tua semua teman-teman. Tua, kita paling muda. Ya, kita paling muda. Jadi tua-tua semua, mungkin usianya
40, 45, 50 dan seterusnya lah gitu. Nah itu kan pikirannya jadi kemana-mana bro ya. Wah gitu haji, kumaha ya nanti di sana gitu untuk untuk pergaulan lah, maksudnya pertemanan, kenyamanan gitu. Nah, rupanya si doa terjawab sih bro. Jadi, ini saya nggak tahu nih. Nah, terus berdoa terus terjawab sih. Rupanya teman-teman yang berangkat haji, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang satu rombongan sama kita, yang satu travel gitu ya waktu itu semua hampir 80% kelakuannya, terus bodor-bodorannya tuh sama kayak teman-teman di kuliah. Oh iya, kita memang ketemu bapak-bapak yang rada-rada asik sih. Ya, emang sih. Jadi funky kan bro ya? Funky. Jadi kayak haji tapi beda casing, tapi cara bergaul, cara bercandanya sama gitu sama teman-teman. Ini mudah-mudahan teman-teman haji kita nonton ya. Ya. Iya benar ya. Bener yang barengan haji sama kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ingat ya kita waktu haji, waktu saya masih 23, Denis 20. Mungkin sekarang yang nonton umurnya udah sudah 65 kali ya. Ada 70 kali ya. Oke. Jadi waktu itu tuh doa yang dijawab, ya terus terang ya teman-temannya, doa yang terjawab bahkan itu tuh lingkungannya sangat mendukung sekali gitu. Jadi kalau bahasa Sunda tuh heureuy ya, bercandanya tuh sama aja gitu sama saya bercanda pada saat saya kuliah sama teman-teman gitu. Jadi gilanya sama lah gitu. Jadi itulah salah satu momen yang membuat betah ya, membuat bertahan, terus membuat menjalankannya jadi enjoy gitu dan sebagainya gitu. Itu yang pertama sih sebetulnya. Jadi si lingkungan itu sangat membantu ya. Kalau Kang Abu udah pasti ya, karena ya kita dari kecil ya bro ya, banyak main bareng dan sebagainya lah. Ketika itu berangkatnya sama Kang Abu juga ya saya ngerasa aman sih, tapi rupanya begitu tahu si teman-temannya kayak gitu ya makin ngerasa aman. Itu sih bro sebetulnya pertamanya. Pertama itu ya yang dijabah sih ya, mungkin si doanya dikabulkan gitu, si kondisinya menyenangkan gitu. Oke, tapi kan gini nih, waktu Unis berangkat kan kita belum belajar ini nih. Belum belajar kesadaran ya. Mungkin kita masih banyak terjebak dogma doktrin. Iya, benar nggak? Iya, betul. Informasi ya. Informasi. Main iya aja ya. Tapi ya menyenangkan ya. Cukup. Nah, kalau misalnya ditarik pada level kesadaran sekarang, makna haji buat Unis apa sih? Wah, apa ya makna haji ya? Jadi ini mungkin dikit ya, cerita dulu sebelum masuk ke makna hajinya ya. Jadi memori itu kan adanya di masa lalu ya bro ya. Ini kayak kita kan bahas haji 2005 itu masa lalu kan. Masa lalu. Yes, itu memori semuanya gitu. Nah cuman dengan berkembangnya pengetahuan, mindset, penyadaran, pencerahan, itu tuh sangat bisa ditarik ke memori yang manapun di masa lalu, terus kita bisa comparing bro. Ngerti nggak maksudnya bro ya? Comparing. Jadi bisa berarti waktu itu saya misalkan tawaf teh ada maknanya di sana tak. Nah ini kalau kita bahas keenergian ya. Waktu tawaf teh ya di situ energinya gede banget gitu rupanya gitu pada saat melakukan si ritual tawaf itu, dan kenapa dia mesti counter clockwise ya bro ya. Betul. Berlawanan arah. Nah itu tuh betul. Karena pemahaman sekarang itu tuh bisa ditarik tuh memorinya ke masa lalu. Jadi di matching lah bro ya, disambung-sambungin lah gitu. Waktu itu tuh ternyata begini, ternyata begitu. Nah rupanya pas sekarang nih ya, waktu itu tuh ngapain aja sih? Ternyata bro yang paling besar buat saya bro ya, pada saat itu tuh mengajarkan tentang konsistensi sih bro. Konsistensi. Oke. Jadi gimana? Konsistensinya apa? Ya haji atau umroh sama aja kan ritualnya bro ya. Kalau kita melihat ritual ya, 5 waktu udah pasti ke masjid. Apalagi kita arba'in ya waktu itu ya. Arba'in. Di Madinah ya, 40. Wah. Itu top lah. Gitu. Jadi yang ditarik garis gitu ya dengan mindset yang sekarang, berarti mengajarkan tentang konsistensi melalui ritual sebenarnya bro. Nah ritual yang dijalankan menuju sebuah spiritualitas sebetulnya bro. Gitu. Nah si konsistensi ini, konsistensi apa? Konsistensi terhadap seringnya keluar masuk ke dalam diri sebetulnya. Gitu bro. Jadi sering masuk, sering keluar, sering masuk, sering keluar. Kenapa? Karena menurut saya
pentingnya ada luar, ada dalam itu untuk merespon luar gitu loh. Oke. Latihannya di dalam, meresponnya nanti pas di luar. Gitu. Nah, luar juga untuk pengembangan gitu. Nanti apa yang bisa dimasukin ke dalam lalu diolah di sana. Gitu, Bro. Jadi itu, Bro. Tapi saya pribadi, ini orang nih saya jujur. Nah, si Bro kemana? Gini, jujur. Si Bro gimana nih? Dulu tuh menyangka kalau ada di Mekah, ada di Madinah tuh kayak doa lebih deket dikabul. Iya, oke. Karena dengan dogma doktrin kan. Betul. Jadi memang ya mungkin dalam semua perspektif kan gini ya Nis ya. Kita tahu bahwa semua berawal dari the power of storytelling. Iya, betul. Dongeng yang dibubuhi sama belief system. Jadi keyakinan kan. Makanya orang ngelihat Ka'bah tuh bisa nangis-nangis gitu ya, bisa gimana banget gitu. Betul. Nah, dengan di situ ngerasa bahwa Allah tuh ada di situ gitu nih, dekat gitu, dan haji tuh gitu gimana gitu ya. Betul Bro. Nah, sejujurnya pada awalnya saya tuh mikir bahwa berangkat ke sana tuh paling deket lah. Iya, betul. Gitu. Betul. Nah, cuman makin kesini tuh kan si critical thinking makin muncul ya. Betul. Ya kayak nggak adil ya. Iya. Kalau misalnya Allah ada di sana terus yang nggak punya duit mau gimana? Mau gitu. Gimana ketemu gitu kan? Ketemu. Cerita tanda petik ya. Tanda petik. Waktu itu kan boro-boro ngomongin tarekat, boro-boro ngomongin hakikat, boro-boro ngomongin tasawuf kan. Itu kan emang beneran syariat abis lah gitu kira-kira. Iya. Nah, jadi waktu haji tuh ya memang ya pertama emang kita ya nggak niat ya. Iya. Bukan nggak niat tuh dalam artian ya kita mah diberangkatin. Kan. Nah cuman lama-kelamaan tuh jadi ngelihat gini nih, apalagi di belajar dari pembelajaran Januari kemarin umroh gitu ya, seakan-akan tuh tempatnya yang disakralkan jadi dituhankan gitu. Di depan Ka'bah minta gitu. Nah itu tuh mulai gitu. Satu ya. Dimana kalau kata konteks dimana ada namanya welas asih, Rahman Rahim, kan harus ngecup Hajar Aswad tuh. Orang tuh sambil hajar gitu ya. Cup, dapat, yes. Iya. Tapi prosesnya nyakitin orang. Iya, betul, Bro, betul. Gak masuk akal. Iya, betul. Terus ada yang tiba-tiba baik waktu itu. Di waktu umroh tahun berapa gitu ya. Mau ngecup Hajar Aswad yuk, kita tolong. Wah, dibantu. Pikir tuh ini malaikat nih ya, tiba-tiba mau nolong. Kita bantu. Beres dibantu. Ini ada biayanya. Transaksional. Diikutin sampai dekat hotel, diminta berapa ratus real gitu. Waktu itu gitu. Ini kan jadi menjungkir balikan yang asalnya ngelihat dalam konteks syariat banget, dalam perspektif yang ternyata kayaknya bukan masalah itunya deh gitu. Iya, betul, Bro, betul. Gitu kira-kira. Yang pengen kita dalemin lagi nih sih, kan Unis wilayahnya di bidang energi nih. Ya kita tahu bahwa ya semakin sini makin ngerti bahwa ya kan kalau kita bicara dalam konteks yang namanya teologis ya, Tuhan kan maha meliputi. Ya mau di Senayan kek, mau di Bandung kek, mau di Cikole kek, mau di Mekah kek. Jadi meliputi namanya juga. Jadi udah mulai menyadari bahwa letak Tuhan itu bukan urusan geografis gitu. Iya, betul, Bro. Apalagi semoga bisa mati di sana gitu. Seakan-akan kalau mati di sana tuh husnul khotimah gitu. Langsung jalan tol ke surga gitu. Ya kan kita nggak tahu gitu. Nah itu kan semua datang karena dongeng-dongeng yang diceritain ke kita nih. Betul, Bro. Informasi kan. Informasi. Ya, informasi yang mentah sih sebetulnya. Yang mentah. Pertanyaannya nih sih, begitu dongeng masuk dan jadi yakin, keyakinan itu berdasarkan sesuatu yang hanya dalam bentuk cerita, itu kan memengaruhi sikap hidup nih. Betul, Bro. Betul nggak? Betul sekali. Nah, pandangan Unis terhadap mana dongeng, mana keyakinan, mana kepercayaan, dan mana realitas, gimana nih? Jadi gini sebetulnya, kalau informasi masuk, itu kan jadi belief ya, Bro. Masuk ke belief system. Dari belief jadi behavior. Ya, jadi kelakuan. Jadi si dongeng tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita dengerin dongeng, Bro, sebetulnya atau informasi, boleh kita dengerin informasi, sangat-sangat boleh, karena apapun di kehidupan ini kan bentuknya sebetulnya informasi. Pas mau nggak mau kita akan jadi masuk ke dalam informasi kan, di mana lingkungan kita ada kan. Yang paling penting tuh sebenarnya mengalaminya dulu, Bro. Mengalaminya. Ya, jadi informasinya ada, jalanin. Alami dulu. Nah, di situ rasa yang bicara. Kita kalau bicara rasa sangat luas. Rasa tuh angel ya. Bahas rasa tuh luas sekali gitu. Jadi
Setelah informasinya ada, terus dialami, dijalankan ritualnya, nah nanti di situ rasa tuh, level rasa yang main di sana. Mana yang kita bisa adopsi, mana yang memang ya tidak cocok untuk kita lah, bahasanya kurang lebih seperti itu ya bro ya. Nah ketika yang cocok untuk kita dan memang ada manfaatnya, ada rasanya dan sebagainya, itu mungkin salah satu yang bisa dijadikan apa ya, sebuah ya di keyakinan gitu, keyakinan di kita gitu. Makanya kalau misalkan informasi datang, iya aja, informasi itu disampaikan lagi sama orang lain, terus orang lain iya juga, sudah tuh, itu jalur terputus-putus sebetulnya kan, karena nggak pernah ada nyambungnya sebenarnya. Si penyambungnya ini kan sebetulnya efek dari hasil si rasa tersebut yang terjadi di dalam si prakteknya gitu loh bro. Gitu. Nah itu kenapa sebetulnya si ritual ini tuh, di balik ritual tuh sebenarnya kan bukan yang dicari atau yang nanti tuh si esensi yang didapat tuh kan di balik ritual tuh si spiritualnya itu sendiri kan sebetulnya bro. Gitu, bukan gerakannya, ya gerakannya medianya ya. Tapi ada yang lebih dalam dari itu gitu loh bro, maksudnya bro. Ada yang lebih dalam itu, jadi kita melihat si ritual tapi dilihat sisi spiritualitasnya gitu, sejauh apa dan semanfaat apa buat kita gitu loh bro, maksudnya. Nah sekarang pertanyaan gini, Unis tipikal orang yang gampang percaya omongan orang nggak sih? Nah ya kan sekarang gini ya, kalau ada yang orang ngomong figur otoritas, entah atas nama guru lah apa dan lain-lain, dan tiba-tiba kita dengar langsung, bener nih. Oke. Jadi gini bro, ini kalau saya teman-teman ya, manusia itu kan punya yang namanya gut feeling. Nah ketika ada informasi itu tuh gut feeling bicara pasti. Ini informasi, akurasinya benar, ke arah benar atau ke arah tidak benar gitu loh. Nah, kalau gut feelingnya mulai bicara ke arah benar, tetap mesti praktek dulu. Coba dulu, kayak contoh nih, orang olah nafas, orang meditasi, itu kan mungkin figur otoritas berbicaranya caranya A, B, C gitu. Pola nafasnya hitungannya A, B, C gitu. Nah itu kalau gut feeling bilang ini kayaknya cocok buat saya gitu, tetap mesti dicoba dulu gitu loh. Ketika itu dicoba dan ada efeknya ke tubuh, ada efeknya ke pikiran, ada efeknya ke emosional, nah di situ baru di situ baru tuh si efek tersebut hasilnya untuk kita gitu ya, good. Nah itu bisa dilanjut tuh gitu. Nah jadi si gut feeling itu sebenarnya kuncinya bro. Gitu. Jadi apapun tuh sebenarnya saringannya kan ada ya gitu. Nah saringan ini muncul dari mana nih? Saringan ini setiap manusia itu punya gitu. Nah cuman saringan ini kotor atau enggaknya itu gimana manusianya bro. Gitu bro. Jadi saringan kotor biasanya mau yang masuknya bersih, mau yang masuknya apalagi kotor juga, dia kelihatannya kotor. Itu kalau saringannya kotor. Kalau saringannya bersih, itu dia bisa tahu tuh yang masuknya air putih atau yang masuknya airnya warnanya hitam, itu dia bisa tahu. Gitu. Nah saringan kotor ini maksudnya apa? Saringan kotor ini maksudnya adalah sebuah emosi negatif, trauma, luka batin dan seterusnya, dendam, iri, dengki dan seterusnya itu bro. Saringan kotor tuh di sana bro. Cuman yang saya agak gimana gitu nih ya, ketika seseorang punya keyakinan, terus rese sama keyakinan orang gitu, bahwa keyakinan ini benar, kamu salah, kamu ikutin keyakinan saya dong. Berarti dia belum yakin bro. Berarti dia belum yakin. Karena dia harus ngajak orang yakin. Berarti dia nggak yakin soalnya. Gitu loh bro, ketika dia punya keyakinan, dia membantah keyakinan orang lain, berarti dia nggak yakin sama keyakinannya bro. Udah ngebantah, ngajak pindah lagi, berarti dia nggak yakin ya. Benar sih. Orang kalau ngerasa yakin ya diem bro, kan udah yakin bro. Benar. Iya kan? Mungkin yang tadi maksudnya kata Kang Abu itu adalah dia baru belum pakai kin bro. Baru aja, gitu. Tapi belum ada kinnya, jadi nggak yakin sebenarnya. Gitu. Orang yakin mah diem bro. Orang yakin pasti diem. Orang ikhlas pasti diem. Ini mohon maaf ya, orang ikhlas nggak mungkin dia gemar-gemor di sosial media. Mohon maaf nih, banyak kejadian kayak gitu kan. Kalau gemar-gemor nggak ikhlas. Kalau ya berarti dia nyari konfirmasi aja, nyari apa ya? Nyari teman aja, biar tahu orang-orang gitu. Makanya kalau orang yang kurang yakin suka ngumpulin orang-orang yang pengen jadi yakin dan ngebully yang beda keyakinan. Beda keyakinan, bantai. dan dia sifatnya berkerumun. Sifatnya tuh pengen ramean. Jadi semakin banyak orang yang mengikuti keyakinannya, semakin dia yakin bahwa ini benar. Kenapa? Karena banyak yang ngikutin.
Nah, makanya balik lagi ke podcast sebelumnya, biasanya dari kebanyakan itu kalau mulai yakin tuh jadi kesedikitan, benar nggak bro? Jadi mengecil bro. Jadi ruang lingkupnya jadi kecil karena kan sudah beda frekuensinya. Gitu bro. Gitu. Nah, tapi kan mau nggak mau nih ya, ya kita juga harus mengakui bahwa kita produk-produk dogma doktrin nih. Iya betul. Benar nggak? Betul bro. Betul. Nah, kapan Unis mulai ada berpikir bebas ya, untuk lepas dari ketakutan? Kan pasti dulu pasti pernah rasa takut dosa nggak? Maksudnya gini, takut dosa, meninggalin sholat jadi neraka, api neraka yang menyala-nyala, pernah takut gitu kan? Pernah. Nah, gimana perjalanan Unis dari takut melampaui akhirnya jadi paham dan akhirnya jadi mengalir gitu, gimana? Waktu itu tuh sebenarnya gini, semakin ngerasa pada saat itu yakin, versi saya ya, yakin dalam artian yakin di balik ketakutan ya. Kok makin keras itu sih teman-teman. Apanya? Pribadi. Makin keras, makin bisa bener kan? Makin nyebelin. Keras, makin nyebelin, makin bisa ngejudge orang. Masih bisa bilang sama teman sendiri, lu nggak sholat parah berarti. Dan seterusnya. Unis pernah mengalami gitu? Pernah mengalami hal seperti itu. Jadi Batur tuh sholat, kafir mana gitu? Pokoknya intinya sholat karena kamu kalau misalnya punya masalah sholat di sana. Maksanya. Maksa. Begitu nggak ada masalah nggak sholat kan gitu bro. Begitu masalahnya selesai berhenti sholatnya, kurang lebih kan gitu kan. Jadi sempat karena mungkin dibalutnya ketakutan ya teman-teman ya, dibalutnya informasinya, dogmanya, doktrinnya ketakutan gitu. Jadi juga sebenarnya pas ngejalanin tuh nggak nyaman, justru penuh ketakutan sebenarnya gitu loh. Jadi yang dijaga tuh sebuah ketakutan sebenarnya, bukan sebuah kenyamanan. Keren sih. Yang dijaganya ketakutan. Tapi kapan Unis menyadari bahwa ini adalah ketakutan dan kayaknya this is something wrong gitu? 2014. Jika itu balik ya gitu. 2014 podcast 1. Cerita di sana. 2014 mulai ada sesuatu hal yang bentrok sama diri, mulai ada sesuatu hal yang aneh, kayaknya ada yang salah dan sesuatu itu di startnya di 2014 bro. Benar. Gitu. Tapi ya sejujurnya makin sini kalau denger dongeng-dongeng kan dulu tuh kayak wah, tapi makin sini masa sih gitu. Ya maksudnya kan orang rada skeptiknya, pesulap ya, anjir pesulap kan nggak percaya trik lah ya. Jadi ruginya jadi pesulap adalah nonton pesulap yang lain nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena saya udah tahu caranya. Ya maksudnya momentum di mana konteks si skeptical itu atau ya rasa untuk nggak langsung percaya itu tinggi gitu. Dan kamu tuh harus gitu tuh. Kamu tuh kalau ini yang ngomong harus ini, yang akhirnya jadi banyak keharusan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, gimana supaya kita tidak terjebak dalam ketakutan religius tadi? Kan agama tuh banyak membawa, ya bukan kita nggak ngomongin baik atau buruk ya, tetapi memang salah satu fundamental adalah mungkin untuk merubah, tapi ditakut-takutin. Nah, gimana melampauinya? Melampauinya ganti mindsetnya bro, berubah udah dari yang lama, dari yang rasanya menjalankan dalam sebuah ketakutan. Dan sadar nih udah mulai ada yang salah nih, geser coba pakai cara yang lain. Jangan di track yang sama. Mindsetnya? Yes, mindsetnya bro. Udah pasti itu mah. Mindsetnya aja dulu. Mindset. Nanti kan begitu mindset berkembang, mindset pindah, itu kita akan menarik mindset yang serupa tuh biasanya. Mindset lama, menarik mindset yang lama udah pasti. Baik perkumpulannya, baik informasi yang datang, circle semua itu sama. Nanti kita mindsetnya pindah, mulai tuh dapat circle yang berbeda, informasi yang berbeda, yang lebih masuk dan seterusnya. Itu sih bro. Intinya mah pindah track sih bro. Tapi udah ngerasain nggak sih orang tuh susah banget nerima perbedaan? Ngerasain? Ya, ngerasain. Bener tuh? Betul. Jadi mun beda teh asa teu meunang gitu. Asa nah sih maneh gitu. Kenapa sih kamu beda? Kenapa kamu nggak sama gini kan yang sebenarnya tuh gini dan seterusnya. Ngerasa nggak? Iya, ngerasa. Gimana menyikapinya? Ya intinya kan sebetulnya yang membuat itu kan perbedaan kan, bukan persamaan justru. Bukan pemerataan gitu loh. Justru bukan penyeragaman. Bukan penyeragaman. Jadi di perbedaan inilah satu sama lain gitu ya bisa saling menghargai si berbedanya satu sama lain itu kan justru poinnya di situ kan bro. Gitu, jadi jangan diseragamkan gitu, bukan tentang penyeragaman tapi di perbedaan ini sih kuncinya gitu loh. Gitu bro. Tapi menurut Odis apa sih hal yang ngebuat orang susah banget berbeda dan ngerasa bahwa keyakinanku tuh lebih baik dari dia gitu? Hal yang ngebuat itu terjadi karena dia ngerasa benar bro. Selesai, itu yang paling besar ya. Dia merasa benar, dia merasa paling dia merasa paling mungkin paling suci, dia merasa paling tahu, dia merasa guru dan seterusnya.
Ya kan, Nis, gitu, bro. Kita punya omah Protestan ya? Ya. Betul nggak? Ya. Dulu guru agama ngomong di luar Islam, neraka. Terus jadi ingat si omah Serius, Nis? Terus? Si omah kan bager ya? Bager. Baik, care. Terus saya mikir guru agama ngomong di luar agama Islam, masuk neraka. Masuk neraka. Kan aku kepikiran bahwa si omah berarti neraka. Ya. Pada saat kan, itu. Pada saat itu. Iya, betul. Mau komentar gimana? Betul nggak? Karena memang terdesain untuk tidak bisa speak up, nih. Iya, betul, bro. Betul. Udah ngerasa nggak? Ngerasa. Bahwa didesain bahwa kamu nggak usah banyak ngomong, nggak usah menentang, dengerin, ikutin. Nerima aja pokoknya. Terima aja dengerin pokoknya. ini yang paling benar, kamu terima aja. Itu dari dulu kan gitu, bro. Entah itu guru, entah itu orang tua, bener nggak? Betul sekali. Apa pandangan Unis tentang habits ini nih? ini habit satu arah ya, bro ya. Satu arah. Udah pasti satu arah ini. Nah, itulah yang membuat arah-arah lain itu tidak terbuka di diri kita gitu loh. Karena sejak kecil ya kita dibentuk, bro. Oke. Dibentuk, kita dicetak gitu loh. Dicetak. Jadi si perkembangan murninya yang secara natural itu manusia itu punya perkembangannya masing-masing itu tidak terjadi. Karena si pembentukan ini gitu. Nah, kalau bicara yang tadi kan sebetulnya ya dulu juga sejujurnya teman-teman saya juga pernah diajarin sih kalau misalkan berteman jangan yang berbeda agama. Jangan yang berbeda agama. Itu wah, doktrin gede banget, kencang banget. Nah, pas ya kesini ya pas ada penyadaran gitu ya loh. Di situ kan di agama kita kan sebetulnya ngajarinnya kan kemanusiaan ya, bro ya, tentang kemanusiaan, kasih sayang gitu. Terus di situ unsur kemanusiaannya di mana gitu loh. Letak kemanusiaannya di mana gitu loh ketika kita tidak diperbolehkan untuk berteman dengan yang di luar agama kita gitu. Gitu sih, bro, sebetulnya. Nah, muncullah istilah fanatik nih. Fanatik. Ya, betul, bro. Menurut Unis fanatik datang dari mana nih? Fanatik datang dari mana ya? Ya kan ujung-ujung fanatiknya. Oke. Bahwa yang penting saya benar, kalian salah. Fanatisme gitu. Fanatisme. Jadi akhirnya nggak bisa realitas gitu. Oke. Ya fanatisme datang dia pertama udah pasti dari dogma, bro. Kedua ya dari kebenaran yang dia punya. Gitu. Yang belum tentu benar itu, yang belum tentu dia yakin sebenarnya. Gitu. Jadi keyakinan yang meresahkan lah. Gelisah sebenarnya sama keyakinannya sendiri gitu. jadi pura-pura yakin aja lah gitu. Biar kelihatan yakin aja gitu. Tapi Unis sempat gelisah nggak sama keyakinan? Yang mana, bro? Yang dulu? Kan kita dinamis dong. Meskipun selevel sekarang, nggak mungkin nggak ada kegelisahan atau. Benar nggak? Karena buat saya adalah hidup adalah perpindahan satu kegelisahan demi kegelisahan yang lain. Karena setiap kegelisahan adalah jalan menuju pencerahan yang berikutnya. Cekurang sih. Beda, bro, gelisahnya, bro. Gelisah tuh justru ketika ada kurva yang makin satu frekuensi dengan apa yang sedang dijalankan sekarang. Gitu. Jadi gelisahnya gelisah enak, bro. Gitu, bukan kumaha anjir gelisah enak. Gimana ya, jadi kayak sudah menjalankan ke kanan gitu ya. Oh, ini tahu di tracknya ke kanan udah bener gitu ya. Nah, ini tuh baru sampai beberapa kilo gitu ya. Nah, mau nyampe lagi ke depannya dapat lagi sebuah informasi yang baru atau mindset yang baru apa segala macam. Nah, itu tuh dapat kayak gitu efek itunya sih, bro. Efek itunya saat ini makin sini makin nyaman, bro. Gitu sih, bro. Nah, cuman ini menarik, bro. Bahas ke kita waktu ke haji ya. Orang yang datang semua kan ke sana sebetulnya bawa masalah yang banyak. Ada yang bawa kebahagiaan yang banyak, campur-campur ya, bro ya. Cuman dalam satu titik itu semua dan bawa kebingungan juga. Kita kan bingung ya. Sebenarnya bawa kebingungan. Ini mau ngapain sih kesini? Jadi bawa segala macam kan sebenarnya kan. Cuman ya itu saking kuatnya informasi, baliklah ke level pengkondisian gitu loh. Pengkondisian yang sangat kuat, begitu kita tahu itu adalah tanah suci, udah kita langsung harus di level suci. Tanda petik ya, bro. Gitu. Jadi ketika itu ada di level suci, udah orang tuh jadi semua ibaratnya tutup mulut lah, bener-bener jaga lah. Semua. Itu makanya nggak heran, ini mohon maaf nih, sering ada kejadian juga beberapa ya, dan sering sih bahkan ya di sana gimana setelah pulang, itu biasanya kembali lagi menjadi seseorang yang sama, bahkan lebih biasanya. Karena habitsnya nggak berubah. Benar. Gitu loh. Itu pengkondisian segitu kuatnya, bro, energinya, bro. Pengkondisian di sana ya gitu. Di sebuah tempat lah gitu. Ya berarti itu pengkondisian global, bro. Ya, gitu. Dikondisikan supaya gini, supaya gini. Atau supaya nurut.
Jadi ini pengkondisian atau pengontrolan? Pengontrolan sih bro ya. Keduanya sih bro. Oh keduanya ya. Jadi emang kayaknya kalau yang nggak mau dikontrol ya udah aja ya. Ya, tapi emang sedikit sih. Iya. Karena kan yang lainnya ya boro-boro mau mikir gitu, ikutin aja gitu karena ya udah sih. Ya udah sih. Ketambah kan bro banyak waktu itu kan udah zaman internet, udah mulai TV kan. Oh, tapi waktu itu kan belum masif nih. Iya, tapi kan lumayan. Dia membantu si pengkondisian semakin kuat kan. Kita waktu itu udah ada sosial media belum nih? 2000 belum masif. Iya, Friendster bro. Sih. Ya maksudnya udah, soalnya jarang banget waktu itu yang bawa handphone kan terakhir ya kemarin umroh. Gila, gitu. Dulu tuh kalau bawa handycam dimarahin. Ya pas sekarang bawa handphone ngerekord kan ya udah aja sih. Udah bebas, udah berubah ya. Udah berubah gitu. Cuman kalau kita bicara energi ya bro ya. Sejujurnya energi di sana tuh sangat besar sekali gitu. Apalagi Tartar besar itu kapasitas besar tuh apa besar baik maksudnya? Besar baik bro. Jadi begini, sebenarnya ini kalau bahas keenergian ya teman-teman ya. Jadi di dunia ini kan sebenarnya ada titik-titik yang mengandung unsur energi yang besar. Nah salah satunya itu penempatannya ada di Ka'bah tersebut bro. Gitu. Jadi kalau bicara tuh macam-macam di Jawa apalagi banyak ya kayak Borobudur, Prambanan, terus ada piramid Giza. Nah terus Ka'bah itu tuh mereka punya tempat-tempat titik-titik tersebut tuh mempunyai medan elektromagnetik yang sangat besar, apalagi dikelilingin terus sama manusia. Jadi medan elektromagnetik yang ada di situ itu dia makin besar. Itu kenapa? Oh ya, kalau ditarik garis ke sekarang, nangkap sih kenapa itu doa atau apapun itu cepat sekali terjadi di sana gitu. Bahkan kita pernah dapat cerita ya bro ya, orang baru mikir gitu. Ini ibu saya sendiri, si mama. Ini ada burung lalu lalang terbang gitu, nih nya di mana ya gitu. Begitu baru tersirat seperti itu berprasangka itu langsung di sejadah perut gitu kan. Oke, secepat itu. Nah kalau ditarik garis keenergian ya itu karena di sana tuh memang medan elektromagnetiknya si poinnya tuh memang dapat di sana gitu. Jadi sangat bisa dimanfaatkan banyak sekali sebetulnya. Udah gelombang elektromagnetiknya besar, pengkondisiannya, pengontrolannya besar juga. Itu sih sebenarnya bro. Jadi makanya ada bahasa kan kalau selama berputar banyak berdoa, banyak minta segala macam. Udah otomatis karena pengkondisian ya dia orang-orang mau nggak mau ya pasti khusyuk gitu loh. Pasti benar-benar ke dalam. Karena dikondisikan. Tapi kan ya kalau saya ngelihatnya kan, tapi kan bukan masalah tempatnya. Bener nggak? Tempat, maksudnya bukan masalah tempat. Maksudnya gini, let's say kalau kita bicara di situ tanah haram. Emang tanah yang lain dalam tanda petik lebih tidak suci gitu kan? Enggak juga dong. Iya, kalau berbicara kesucian enggak. Iya kan? Iya, cuman kalau berbicara medan listrik energi yang besar, iya bro gitu. Itu balik ke orang-orang dulu kalau tapak bro. Ada di sebuah tempat mana yang energinya lebih besar dia tapak di sana. Itu ada korelasinya sebetulnya. Gitu. Ya, soalnya pas selalu nih kalau datang ke sana tuh nomor satu yang langsung disebarkan adalah di sini pahalanya sekian. Nah, di sini pahalanya sekian gitu. Ya kalau itunya sih lucu kan? Maksudnya lucu tuh dalam artian gini. Kalau kita bicara dalam konteks yang sadar, ya kan masa sih nyari pahalanya aja sih gitu. Bener nggak? Iya. Ya kayak waktu pernah saya cerita gitu, waktu Masjidil Haram segini, di sini 100.000, di sini enggak. Terus 5 tahun berikutnya diperluas, di sini 100.000, jadi nambah. Jadi yang ngatur pahala jangan-jangan menteri PU-nya Arab gitu. Karena dia yang ngatur. Ya dalam tanda petik ya. Itu kalau kita ngomongin realitas kalau kita ngomongin secara logis gitu. Tapi orang emang seneng nggak logis sih. Ya nggak apa-apa juga kan. Emang kalau diajak nggak logis emang lebih seneng kan gitu. Jadi ya mungkin itu ada bagusnya juga gitu. Nah sekarang pertanyaannya kalau gitu nih berikutnya bicara tentang konteks yang namanya agama dan kesadaran. Buat Unis agama dan kesadaran karena ini bagian dari perjalanan ritual agama ya. Di mana sih jembatannya? Jembatannya itu agama tuh sebenarnya untuk saya ya teman-teman ya. Si agama itu salah satu jembatan buat menuju kesadaran, bro. Ya kalau misalkan kita Muslim, itu salah satunya di ritual yang wajib 1 hari 5 waktu. 5 kali? Ya 5 kali. Itu kan diajarin untuk keluar masuk gitu kan sebenarnya. Gitu. Keluar masuk mana? Ya masuk ke dalam, terus keluar, nanti masuk lagi ke dalam gitu. Jadi kayaknya 5 waktu dalam 1 hari
itu tuh udah waktu yang cukup banyak untuk kita mengenal diri lah gitu ya, dipakai buat itu ya bro ya, dipakai untuk ke dalam, untuk mengenal gitu loh, untuk kita merespon apa yang terjadi di luar gitu. Itu sudah sangat cukup gitu menurut saya ya gitu. Bahkan kadang-kadang meditasi aja sehari sekali udah oke, ketika itu dilakukannya memang dengan dengan nyaman dan dengan benar gitu ya bro ya gitu. Jadi agama dengan kesadaran itu ada kaitannya bro gitu. Jadi penghantarnya tuh menurut saya ya si agama ini. Gitu loh. Untuk si ritual-ritual tersebut tuh ya untuk jembatan menuju si kesadaran tersebut gitu loh bro. Gitu sih. Tapi sensitif banget ya. Maksudnya kalau kita ngomong gini Anis ya, kelihatannya religius banget, beragama, tapi bisa menghina dengan kata-kata yang kasar, gitu ya, dengan kata-kata yang julid. Yang penting ketika dia nggak cocok dengan keyakinannya, wah itu langsung keluar kekasaran itu gitu. Ya mungkin mohon maaf nih, itu cuman sampainya di level ritualnya aja bro. Ya maksudnya ritualnya nggak ada. Orang yang religius belum tentu punya moral bagus. Iya betul. Dan ya sorry to say, kalau orangnya nggak beres, ya maaf ya, bisa menjadi agama untuk memperluas atau memperbesar keberesannya gitu. Contoh-contoh. Ini bagus, pernah ada satu dialog ya. Kira-kira gini nih. Kalau orang itu memang punya niat jahat dan agama itu membolehkan untuk membunuh misalnya, si kejahatannya itu akan makin tumbuh gitu. Dalih-dalihnya agama lagi. Ya berarti kan urusan jadi baik atau jadi buruk bukan agamanya apa, tapi orangnya aja. Iya betul. Benar nggak? Betul. Dan pakai si medianya agama. Karena itu yang paling sensitif kan. Betul. Yang paling gampang masuk lah. Gitu. Yang paling karena tadi balik bro, belief kan. Belief sudah kuat, pengkondisiannya sudah kuat sejak zaman dulu gitu kan. Gitu. Jadi itu yang dipakai untuk apapun banyak gitu ya. Itu faktanya banyak sekarang kan. Iya nggak, maksudnya kayak yang punya surga hanya kita. Kenapa sih yang lain masuk juga nggak apa-apa tuh ya? Emang surga sesempit itu gitu? Ya kenapa gitu? Kenapa harus dikuasai gitu? Itu kan ya gitulah ya. Tapi ya balik lagi yang namanya keluasan berpikir kan nggak bisa dipaksain kan, by the way kan. Betul bro, betul. Oke, nah terus gini nih. Gimana menjembatani untuk kita konteksnya secara, kan Indonesia tuh negara religius ya. Konteks jembatan antara religius menuju spiritualitas gitu. Supaya beragama tapi juga memiliki tingkat spiritualitas yang bagus, karena orang religius kan belum tentu punya spiritualitas yang bagus. Ya salah satunya ya latihan bro, sering-sering ke dalam bro, dan dipraktekkan, itu sih intinya. Gitu, sering-sering latihan, jadi dibalik ritual dapat si esensi spiritualnya, yaitu dipraktekkan gitu loh kesehariannya gitu. Dan itu cukup di kita aja, nggak usah gembor-gembor sama orang gitu. Simpan di kita aja, kita yang jalanin, kita yang aplikasikan gitu apa yang didapat dari sebuah ritual sehingga menghasilkan spiritualnya gitu. Ya udah kita aja yang jalanin, nggak usah gembar-gembor sama orang gitu, santai aja. Gitu, jalan tuh udah dapat nih, klik apa segala macam, ya udah berarti tinggal dilatih terus, tinggal dijaga aja gitu. Frekuensinya tinggal dijaga. Gitu loh bro. Ya kan kadang suka, wah ini awas nih, hati-hati nih karena bisa menyebabkan orang melenceng. Padahal kan kata kuncinya adalah ya saya selalu ngomong gini nih, saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, tapi saya nggak bertanggung jawab terhadap apa yang dimengerti orangnya gitu. Iya. Benar nggak? Betul. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks apapun kan tergantung wadah gitu. Betul. Balik ke yang tadi tuh, wadahnya kosong atau penuh. Penerimaannya ya, itu yang berbeda gitu. Sama satu lagi yang menarik bro, yang saya rasakan teman-temannya pada saat pulang dari haji, kita di belakangnya punya gelar ya. Punya gelar H ya. Nah ini dipakai gelarnya nggak? Jadi sepulang haji pada saat itu gelar itu cukup membanggakan buat saya teman-teman. Jadi Pak Haji gitu ya. Pak Haji gitu, jadi kayak wah kerasa sih derajatnya jadi tinggi gitu ya. Nah rupanya ya sekarang menyadari sih. Ya kalau misalkan kita ngerasa karena tinggi karena sebuah si gelar tersebut, berarti itu bukan jati diri gitu loh. Padahal sebenarnya kan yang tinggi itu bukan gelarnya, kitanya sendiri aja gitu loh. Apa maksudnya ya, pemahamannya gimana ya. Jadi jangan karena si gelar kita jadi berubah gitu loh bro. Ya karena gelar H tersebut kita jadi berubah. Contoh kita bisa jadi seenaknya. Contoh kita jadi bisa ada judgement sama orang. Contoh sama orang yang belum punya H terus ayo dong itu kan kewajiban haji apa segala macam dan seterusnya. Udah santai aja gitu bro. Jadi
Ketika justru kita tinggi karena ada sebuah gelar, berarti energinya tuh adanya di gelar, bukan di dirinya sendiri. Wah, keren gitu loh. Energinya justru di gelar. Bukan saat gelarnya nggak dipakai, dia merasa useless. Merasa nggak ada sih energinya. Gitu. Padahal energi itu manusianya sendiri gitu loh. Si gelar tuh semua di bawahnya dia gitu loh sebenarnya. Tapi jadi kebalik ya. Kebalik. Justru manusianya tidak berenergi dan dia merasa punya power ketika dia pakai gelar, jabatan dan seterusnya. Betul. Apalagi dapat ini bro, gelang haji. Ingat nggak? Oh iya. Gitu. Itu sempat sih pulang gelang masih suka dipakai-pakai. Gitu gini-gini ya. Iya. Jadi kalau mau makan, jadi supaya kelihatan udah haji gitu. Tapi mau nggak mau itu alamiah ya nih sih. Ya maksudnya dibikin proud, dibikin bangga, ya jadi alamiah banget dalam artian alamiah itu gini. Memang dikondisikan. Nah itu balik lagi bro ke pengkondisian, ke informasi udah. Kan karena kan dulu udah bahasa gini, kalau kamu udah haji, berarti kamu tuh sudah menjalankan rukun Islam ya. Nah itu tuh yang paling tinggi kalau nggak salah ya bro ya, benar nggak sih? Nomor 5. Nomor 5 kan, yang paling tinggi kan? Iya sih. Iya kan? Nah, termasuknya gitulah ya, kurang lebih. Iya, sekarang dikasih taunya itu yang paling tinggi masuk ke pikiran sadar kan? Begitu dapat segelarnya dia ngerasa tinggi, selesai, bro. Udah dapat semua rukun dapat. Dapat semua rukun. Tapi nggak rukun-rukun. Nah, tapi nggak rukun-rukun. Ya, rukun semuanya dapat. Makanya disebut rukun nih. Supaya jadi rukun. Oke sih. Oke sih. Menarik sih bro itu. Jadi sempat ngalamin itu bro. Nggak tahu kalau di si bro ya itu gelar H tersebut ngalamin nggak bro? Gimana tuh perasaannya ketika Riza Abu Sofyan jadi ada H-nya? Sejujurnya orang mah biasa wae sih. Biasa wae ya. Nggak terlalu gimana-gimana gitu. Karena ke belakangan juga lebih ngerti bahwa Nabi Muhammad juga nggak ada H-nya loh. Ya, H Muhammad SAW. Ya, nggak ada loh. Benar tak? Ahmad ya? Ahmad, dia gelarnya Muhammad kan. Nah, cuman maksudnya ya mungkin dari saat itu juga udah mulai ngelihat bahwa oh ini ritualnya gini, ini kewajiban gini, pengkondisian gini. Karena dari itu udah ada rasa bahwa kayaknya bukan ini deh. Kayaknya Arafah yang sejati bukan masalah gini. Wukuf yang sejati bukan gini. Bukan masalah cuma lempar-lempar jumroh gitu ya, muter-muter sa'i. Apa sih? Ya, nah itu tuh udah mulai sih nih. Dari umur 23 tuh udah mulai kenapa ya harus gini? Kenapa? Dan dengan pertanyaan kenapa orang tuh jadi udah jangan nanya gitu. Ngapain dipertanyakan, ikutin aja. Ya, pengen nanya ya, gimana ya? Bener nggak? Karena berkecamuk ya. Berkecamuk. Ya maksudnya uang keluar banyak gitu terus apakah hanya orang yang beruang yang bisa ketemu Tuhan gitu, ketemu Allah gitu. Nah itu tuh wah berkecamuk nih. Ya sampai sini sih akhirnya pelan-pelan jawaban demi jawabannya dapat sih. Gitu intinya. Wah menarik sih. Menarik bro. Cukup membuat pribadi yang berubah sih kalau untuk saya teman-temannya gitu. Jadi wah ya itu cukup ya karena mungkin kesana tuh pokoknya tujuannya Ka'bah. Udah kan berarti cuma satu titik tujuannya kan sebenarnya loh bro. Iya. Udah aja gitu melihat sebuah simbolik gitu yang dimana tipis antara kita kesana mau berdoa kepada siapa gitu ya atau menyembah si Ka'bahnya itu sendiri kan. Oh iya. Tipis kan bro. Tipis. Sangat minta-minta tipis. Ke Ka'bah gitu. Minta apa segala macam gitu sangat tipis gitu. Bahkan sempat bro kejadian ada yang minta-minta terus sampai sampai mungkin nyimpen si barang-barangnya di Ka'bah kayak sejadahnya apa segala macam terus dimarahin sama si apa sebutnya askar ya nggak boleh intinya nggak boleh kayak gitu boleh kayak gitu. Ini sebuah simbol sebuah bentuk yang kotak tapi intinya yang di dalam maksudnya sang ketuhanan tuh luas bukan di sana gitu loh. Tuh setuju gitu. Dan balik nih sih ya ke dinamisan hidup ini selalu akan ada pertanyaan berikutnya kan. Iya betul. Ngomongin pertanyaan nih, pertanyaan akhir apa yang buat Unis itu susah cari jawabannya? Apa terakhir? Pertanyaan akhir yang susah cari jawabannya. Ya Unis pernah punya pertanyaan apa nih akhir-akhir ini? Apa ya? Oke. Sampai susah banget nyari jawabannya dan akhirnya dapat apa tuh? Apa ya bro ya? Waduh. Kayaknya itu terjadi di belasan bro atau di puluhan lah ya. Puluhan apa? 2020 maksudnya. Atau 2018, 2019, 2020 lah. Pertanyaannya sejujurnya sudah lupa sih bro. Cuman pada saat itu ya banyak sih pertanyaan yang tiba-tiba ketemu jawabannya gitu ya.
entah kenapa ya ketemu aja sama jawabannya gitu. Cuman pertanyaannya apa lupa bro, sejujurnya bro. Oke. Beneran lupa bro. Oke. Lupa pertanyaan. Tapi tetap masih punya pertanyaan kan? Saat ini ya. Ya maksudnya selalu ada yang dipertanyakan kan? Oh iya, tiba-tiba dialog sama sendiri sih. Oke. Gitu, dialog sama sendiri pasti. Dialog sama diri sendiri. Ini mah misal nih ya. Iya, oke. Misal. Misal ya. Oke. Ini ada Tuhan. Oke. Dan Unis dikasih kesempatan untuk satu nanya pertanyaan dan dia akan langsung jawab secara direct. Oke. Bakal nanya apa? Wah, nggak akan nanya apa-apa. Nggak akan nanya apa-apa bro. Ini ada kesempatan nanya. Iya, oke. Nggak akan dipakai. Nggak akan nanya apa-apa bro. Kenapa? Karena nggak tahu apa yang mau ditanyain bro. Oke. Sudah cukup aja sih. Sudah cukup aja sih. Sudah enough aja sih. Maksudnya kayak ya sudah gitu. Apa ya? Ya mungkin dengan progres dan perkembangan ke saat ini gitu ya. Kalau dulu mungkin banyak pertanyaannya bro. Dulu mungkin banyak pertanyaannya ketika tadi diperumpamakan ada wujud Tuhan di depan gitu nanyain apa gitu. Cuman kalau ditarik ke dulu juga mau nanya apa, nggak tahu sih nanya apa ya gitu. Cuman kalau sekarang dikondisikan seperti itu, mungkin yang terjadi sama saya akan diam aja sih bro. Akan diam aja gitu. Oke. Akan diam aja gitu. Oke. Jadi memang puncak dari semua wukuf memang ya. Oke. Diam ya. Diam bro. Karena tong kosong nyaring bunyinya. Hanya dalam kekosonganlah si kenyaringan itu bunyi. Oke, bener sih buku. Bener. Iya. Bener. Tapi memang yang berisik juga kosong biasanya. Ya, paradoks ya. Kosong yang berisi kedengeran, tapi orang berisik juga kosong. Gitu. Nah, itu tinggal milih lah ya. Iya. Makanya ada konsep kosong isi kosong ya bro ya. Kosong adalah isi adalah kosong. Ya gitulah bro kurang lebih. Saya tidak akan bertanya apa-apa sih. Bakal diem aja sih udah. Oke. Stay aja gitu. Stay cool aja lah. Oke nih ya, penutup nih. Balik lagi ke kesadaran. Ke kesadaran ya. Bagaimana untuk tetap kita apa ya bahasanya ya maintenance lah. Maintenance kesadaran. Ya kan yang namanya kesadaran tuh kan mau nggak mau dia kan continuity ya. Dinamis gitu. Ya kan? Kan kita bertumbuh kan? Semakin bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhan itu gimana supaya si kesadaran ini stay on gitu? Stay on ya? Yang paling utamanya sih selalu ikutin apa kata intuisi itu sih bro. Apa kata gut feeling gitu. Jadi selalu melihat dalam satu kondisi melihat kutub positif dan negatifnya, nah tapi pada akhirnya carilah titik netralnya gitu loh. Itu cara latihannya sih bro. Nah si titik netral itu adanya di gut feeling, adanya di intuisi ya. Adanya di intuisi. Gitu. Jadi supaya jelas lihat kedua kutub tersebut, karena mau gimana pun ya hidup harus ada dua kutub ya. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau yin yang. Yin yang tuh nggak bisa lepas. Yes, ini kayak lampu nih di kaca ini kan dia bisa nyala karena ada dua kutub kan. Ada kutub positif, kutub negatif, jadi sehingga dia bisa menyala gitu loh. Kalau positif aja ya nggak bisa gitu. Jadi hidup jangan terlalu positif, jangan terlalu negatif gitu, tengah-tengah lah gitu. Pertengahan ya. Ya pertengahan aja udah. Itu yang paling oke. Dan itu butuh latihan ya teman-teman, nggak ada lagi. Latihan dan latihan sih. Gitu. Untuk tetap Unis ya secara subjektif gitu. Jurus kalau lagi bad mood, lagi kesel, lagi marah, lagi benci. Kan pasti ada tuh. Ada. Buat keep center secara instan lah dalam tanda petik. Secara instan. Gimana? Break dulu. Contohnya? Diam dulu. Lagi nggak mood, lagi nggak oke, lagi nggak enakan perasaannya gitu ya. Diam dulu, break dulu, biarin. Atur nafas dulu, olah nafas dulu. Atau yang paling tercepat mengakui perasaan-perasaan yang nggak enak tadi terjadi apapun diakui. Barusan saya ngerasain ini nggak enak apa segala. Nanti begitu dia mulai turun perasaannya, tek kita sadar tuh apa yang terjadi barusan itu apa gitu. Jadi ada jeda dulu. Ada jeda. Ada itu butuh, bro. Hold dulu. Ada pause dulu. Ada pause dulu. Wah kalau nggak ada pause hidup bahaya bro. Ya kalau nafas nggak ada pause bro. Nafas tarik terus orang mati ya. Buang terus orang juga mati gitu loh. Itu kenapa ada tarik, break sebentar dia buang, tarik break sebentar dia buang dan seterusnya. Gitu sih bro. Thank you Nis. Sip. Jadi ini cerita aja teman-teman seperti biasa deep talk gitu. Dengan kesempatan ini saya juga bisa saling mengenali ya. Saya lebih mengenali adik saya pun sebaliknya dan ya balik gitu bahwa setiap proses pembelajaran itu pasti ada fase gitu. Dan siapapun yang pada pembelajaran dengan level apa nikmati dan kita punya keyakinan masing-masing, kita punya perspektif, sudut pandang dan saya rasa
nggak usah terlalu usil dengan yang di luar gitu, karena pada akhirnya kalau kita bicara dalam teologis perjalanan ke Tuhan nggak bisa diwakilkan. Betul nggak? Betul bro. Gitu ya. Jadi saya selalu ulang-ulang gini nih, tidak ada orang yang bisa menyayangi kita kecuali diri sendiri. Betul. Nggak ada orang yang akan care kepada diri kita kecuali diri sendiri. Jadi pastikan memiliki self love, karena sesaat cinta atau self love udah ada, maka kita akan mengalirkan ke orang terdekat dan keluar. Intinya adalah tetap bermanfaat. Sedikit kata penutup, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Mungkin kalau bahas perihal haji ya. Ya, atau apapun. Apapun ya. Apapun. Itu yang menarik lah. Mungkin kalau siapapun yang berangkat ke Tanah Suci, bukan jangan ya bro ya, usahakan untuk tidak mempunyai pikiran atau mindset bahwa saya kesana mau ketemu Tuhan. Ya, karena unsur ketuhanan itu sangatlah luas gitu loh. Tidak terjebak oleh geografis. Yes, tidak terjebak oleh geografis. Tempat. Yes. Nama. Ya. Karena dia maha meliputi. Betul. Bagaimana dia ada di mana, sementara dia ada di mana-mana. Karena ada kalimat gini nih, tidak ada yang serupa dengan dia. Kenapa coba? Kenapa bro? Karena semuanya adalah dia. Terima kasih.